Halo, selamat pagi teman-teman semua DKV MM. Apa kabar hari ini? Hari ini saya akan membahas topik kita di pertemuan yang kedua ini adalah mikrofon. Yes, kalian semua pasti sudah tahu mikrofon. Mikrofon ini alat audio yang ada di mana-mana, selalu kita gunakan. Sadar nggak sadar, kalian juga punya. Contohnya, handphone kalian pasti ada mikrofonnya. Handsfree, headset kalian tuh ada mikrofonnya. Laptop Anda ada juga mikrofonnya. Di mana-mana ada mikrofon. Jadi seharusnya kalian sudah familiar sekali dengan mikrofon ini. Nah, lalu apa kaitan mikrofon dengan audio design? Yes, kita akan bahas sekarang. Jadi, mikrofon itu disebut transducer. Transducer itu adalah alat yang mengubah satu energi ke energi lainnya. Kalau mikrofon adalah alat yang mengubah energi suara, getaran, akustika menjadi energi listrik. Kebalikannya adalah speaker. Speaker dari energi listrik diubah menjadi energi getaran, menjadi energi suara. Ya kan? Kalian kalau pegang speaker kan bergetar kan? Nah, itu dia. Dari listrik menjadi getaran, getaran menimbulkan suara. Jangan kebalik ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau mikrofon itu sebagai transducer, dia mengubah energi getaran, energi suara kita, menjadi getaran dan menjadi listrik. Sedangkan kalau speaker, dia mengubah energi listrik menjadi energi getaran yang kemudian menjadi energi suara. Mikrofon dalam audio design itu ada banyak sekali jenisnya. Tidak ada mic yang didesain untuk segala kondisi, nggak ada. Semua mikrofon didesain untuk kebutuhan-kebutuhan khusus. Lalu ada jenis-jenis mikrofon yang bagaimana aja nih? Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama kita akan membahas jenis-jenis mikrofon berdasarkan polar pattern, alias bentuk pola tangkapan suaranya. Jadi, polar pattern mikrofon itu ada yang omnidirectional atau non-directional. Dia menangkap suara dari segala sisi. Jadi ketika kalian membeli sebuah mikrofon ya, biasanya kan kalau kita beli alat-alat elektronik ada manualnya, ada buku manualnya. Nah, di situ kan biasanya ada gambarnya itu. Kalau mikrofon yang omnidirectional biasanya polar pattern-nya berbentuk lingkaran. Jadi maksudnya gambar lingkaran itu, si mikrofon tersebut menangkap suara dari segala arah. Dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari serong kanan, serong kiri, dari atas, dari bawah, semua ditangkap oleh mikrofon itu. Here we go. Checking, testing. And there shouldn't be much at all, if anything, of a change in volume or tonal characteristics, although this microphone will change slightly in tone as you walk around, even in Omni, but the volume should be staying essentially the same all the way. Itu yang namanya omnidirectional ya. Ingat ya, omnidirectional. Omni dari segala arah. Omnidirectional nama lainnya non-directional. All around. Lalu yang kedua ada polar pattern microphone yang disebut bidirectional. Bi itu dua maksudnya. Dari depan dan dari belakangnya. Nah, biasanya mic bidirectional ini karena dia menangkap suara dari depan dan dari belakangnya, maka dia cara masangnya itu posisinya berdiri. Jadi ada dua orang saling berhadapan, nah mic-nya di tengah-tengahnya. Nah, kayak gitu. Bidirectional. Okay, and checking, testing. Hopefully there's a little bit of an off point here. Checking, testing. And then there should be a lot of volume back here. Checking, testing. Walk around back to the front of the microphone. Check, test. Okay. Dia menangkap suara dari depan dan dari belakangnya. Itu bidirectional. Atau disebut juga figure 8 karena bentuk polar pattern-nya seperti angka 8. Dua arah. Kemudian yang ketiga yang paling umum kita temui di pasaran adalah unidirectional, satu, atau directional, atau cardioid. Nah, cardioid ini nih bahasa yang paling umumnya. Jadi kalau ketemu mic tulisannya cardioid, artinya dia hanya menangkap suara dari satu sisi saja.
dari depannya aja. Nah, kebetulan mic yang saya pakai sekarang untuk bikin voiceover ini adalah mic cardioid. Jadi kalau saya nyamping sedikit seperti ini posisi mic-nya sekarang nyamping, suaranya hilang. Bukan hilang sih, jadi kecil. Sedangkan kalau suara saya arahkan lagi nih mic-nya persis ke arah mulut saya, suaranya jelas lagi, ya. So here is Cardioid, and I'm going to sing a 32-bar opera ballad. No way. And checking, testing. Check, test. I'm walking around to the back of the microphone now, and it should be a little bit quieter than it was in the front. Checking, testing. And now it should be a lot louder in the front. Maybe not a lot. Jadi polar pattern cardioid ini atau directional atau unidirectional ini menangkap suara dari satu arah saja. Begitu ya. Saya ulang kembali. Jadi tentang polar pattern sebuah mikrofon tuh terbagi 3. Omnidirectional alias dia menangkap suara dari segala arah. Bidirectional, dia menangkap suara dari 2 sisi. Unidirectional atau cardioid menangkap suara dari 1 sisi saja. Nah, itu tadi soal polar pattern ya. Jadi bentuk area tangkapan suaranya. Sekarang yang kedua saya ingin membahas mikrofon dari bentuknya. Bentuk-bentuk mikrofon itu diciptakan kan untuk special purpose. Jadi didesain sesuai kebutuhannya untuk apa gitu. Yang pertama, handheld mic. Handheld mic ini kan kalian sering lihat ya. Memang bentuknya nih pas untuk digenggam ya atau juga ditaruh di stand mic gitu. Tapi memang handheld ini diciptakan pas untuk digenggam. Yang kedua adalah lavalier mic. Nah, lavalier mic itu bentuknya seperti di gambar ini ya. Jadi mic-nya kecil, kabelnya panjang karena dia didesain untuk bisa disembunyikan di dalam baju. Terus di clip on, ya makanya namanya clip on gitu. Jadi dia bisa disematkan di celah baju. Kemudian yang ketiga adalah shotgun mic. Mic-nya sendiri cuma silinder panjang begitu ya, tapi dia pakai ada holdernya gitu kayak gagang gitu. Jadi dia bentuknya jadi kayak seperti pistol. Makanya disebut shotgun mic. Nah, shotgun mic ini disebut juga boom mic. Karena dia biasanya diperpanjang dengan pakai stick gitu ya. Dan dipakai boom operator gitu ya, orang yang mengoperasikan boom itu. Kemudian yang keempat, headset mic. Namanya headset. Jadi memang untuk dipakai di kepala. Nah, kita lihat gambarnya nih, headset mic. Kayak mic-nya Agnes Monica gitu kan. Atau kalau biasanya seminar-seminar gitu. Nah, itu biasanya headset mic. Supaya gerakan kita bebas, mirip-mirip lavalier mic gitu. Cuma kalau kelebihannya headset mic ini kan mic-nya tuh bener-bener sampai ke samping mulut gitu, jadi lebih dekat. Kemudian kalau dari sistem koneksinya, mic tuh ada 2, yang menggunakan kabel dan yang wireless tanpa kabel. Itu dari koneksinya. Lalu bagaimana caranya menggunakan mikrofon supaya hasilnya bagus? Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam mengoperasikan mikrofon. Yang pertama adalah perhatikan polar pattern yang telah dijelaskan tadi. Hati-hati dengan mic directional. Ingat, melenceng sedikit, suara hilang. Pastikan mic mengarah ke sumber suaranya. Kemudian juga waspadai dengan aksesoris-aksesoris yang dikenakan oleh para talent. Contohnya kalung atau rambut yang tergerai. Apabila kalian menggunakan mic clip-on, kalung dan rambut yang tergerai adalah musuh utama. Karena berpotensi nyangkut di mic dan menimbulkan suara-suara yang tidak kita inginkan. Lalu faktor kedua yang harus diperhatikan adalah jarak. Jarak dari mic ke sumber suara. Prinsipnya adalah dekatkan mikrofon ke sumber suara sebisa mungkin. Untuk mic jenis lavalier atau clip-on,
tidak ada masalah karena jaraknya sudah cukup dekat dengan sumber suara, yaitu mulut. Yang perlu diperhatikan adalah ketika kalian menggunakan boom mic. Ketika shotnya adalah close up, maka Anda bisa mendekatkan boom mic ke talentnya. Yang menjadi masalah adalah ketika shotnya menjadi wide shot, Anda juga harus menjauhkan boom mic-nya supaya tidak masuk ke frame. Nah, apabila terjadi sebuah dialog dan shotnya berubah-ubah antara close up, kemudian wide, close up lagi, kemudian wide lagi, maka jarak boom mic Anda ke talent dekat, jauh, dideketin lagi, dijauhin lagi. Tentunya suaranya akan menjadi belang-belang. Untuk mengatasi masalah ini, alangkah baiknya jika Anda berkoordinasi terlebih dahulu dengan sutradara atau dengan program directornya. Usahakan kalian mengkondisikan ketika terjadi dialog, shotnya adalah close up. Dan ketika shotnya menjadi wide, usahakan tidak ada dialog. Ingat, ini berlaku untuk penggunaan boom mic. Meskipun demikian, apabila hasil dari on location-nya sudah belang-belang dan tidak bisa diakali lagi, dan shotnya memang sudah harus begitu, cara satu-satunya yang bisa dilakukan adalah mengandalkan post-production, yaitu melakukan dubbing agar suaranya menjadi lebih baik. Tapi jangan kebiasaan juga mengandalkan perbaikan di post-production, karena jadi kerja 2 kali. Untuk itu memilih penggunaan mikrofon sebelum syuting menjadi sangat penting. Anda harus tahu jenis-jenis shot yang akan dilakukan. Apabila banyak wide shot, sudah tentu penggunaan boom mic kurang efektif. Jika kalian memproduksi video dengan banyak shot yang wide, lebih baik Anda menggunakan clip-on lavalier mic. Kemudian berikutnya adalah lingkungan sekitarnya, lokasi yang kalian pilih. Kalian harus berhati-hati dalam memilih lokasi untuk produksi audiovisual. Jika kalian melakukan syuting di tempat yang sangat ramai dan bising, penggunaan boom mic tidak disarankan. Karena berpotensi menangkap ambience atau kebisingan di sekitarnya lebih besar. Di tempat yang ramai, penggunaan clip-on lebih direkomendasikan karena jaraknya lebih dekat ke mulut talent. Selain pintar-pintar memilih antara boom mic atau clip-on atau hand mic, kalian juga harus pintar-pintar memilih lokasi syuting. Apabila Anda memilih lokasi syuting dengan tingkat keramaian yang cukup bising, sedangkan Anda menginginkan hasil audio yang bersih, maka penggunaan hand mic lah yang paling tepat. Karena handheld mic atau hand mic tidak sesensitif boom mic dan clip-on mic. Dengan hand mic atau handheld mic, suara yang ditangkap lebih bersih, tapi talent harus memegang mic tersebut. Sekarang tinggal kembali kepada kebutuhan gambarnya, kebutuhan videonya. Apakah talent boleh terlihat memegang mic atau tidak? Atau mic harus disembunyikan? Contohnya ketika memproduksi film pendek. Tentu saja talent tidak boleh terlihat memegang mic, maka penggunaan hand mic tidak mungkin dilakukan. Kecuali Anda membuat liputan. Ketika Anda membuat liputan dan tempatnya bising sekali, maka penggunaan handheld mic atau hand mic sangat tepat. Reporter memegang mic dalam sebuah liputan sudah lumrah, maka tidak jadi masalah jika mic tersebut terlihat di kamera. Kembali ke jenis produksi yang di mana mikrofon sebaiknya tidak terlihat. Contohnya film pendek. Karena penggunaan hand mic tidak bisa dilakukan dalam memproduksi film pendek, opsinya tinggal menggunakan boom mic atau lavalier mic atau clip-on. Nah, apabila lokasi syutingnya di keramaian, lalu opsi penggunaan mic yang tersedia adalah boom mic atau clip-on mic, saya lebih merekomendasikan clip-on mic. Dan apabila opsi yang tersedia hanyalah boom mic dan lokasi syutingnya cukup bising, maka Anda harus berkoordinasi dengan kameramen agar gambar yang diambil adalah close up, supaya Anda bisa mendekatkan boom mic kepada talentnya. Jika yang terjadi adalah lokasi syutingnya bising dan Anda cuma ada boom mic, kemudian shotnya juga wide,
Anda bisa menebak sendiri, hasilnya tidak akan maksimal karena bising sekali. Kecuali Anda memang ingin menangkap suara kebisingan itu. Berikut ini ada video yang menunjukkan bahwa kita bisa memproduksi video dengan audio yang lebih baik menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita. Di video ini hanya menggunakan handphone dan handsfree, 2 buah handphone tepatnya. Yang satu untuk merekam videonya, yang satu untuk merekam audionya. Bagaimana videonya? Lihat berikut ini. Halo teman-teman, saat ini suara saya sedang direkam menggunakan handsfree. Nah, dari video tersebut, kalian dapat mempelajari bahwa kita bisa membuat liputan hanya dengan menggunakan 2 buah smartphone dan handsfree atau headset. Nah, berikut ini ada sebuah video liputan tetap menggunakan 2 buah handphone dan handsfree. Dikombinasikan dengan voice over. Hasilnya seperti ini. Bagi pengunjung studio Indosiar, kini semakin dimanjakan dengan keberadaan kafetaria Indosiar. Kafetaria ini menyuguhkan berbagai menu lezat dengan harga yang cukup terjangkau. Pengunjung studio Indosiar kini tidak usah bingung untuk menghabiskan waktu luang sambil berkulineria. Kafetaria ini menjual masakan tradisional Indonesia sampai masakan mancanegara. Setelah pintu masuk, pengunjung dapat langsung melihat keberadaan kafetaria Indosiar ini. Dewi Anggulimala melaporkan. Nah, sekarang supaya lebih seru dan untuk menguji pemahaman Anda, nah, waktunya tugas. Sekarang tugas Anda adalah membuat video liputan. Ini tugas mandiri ya, kerjakan sendiri-sendiri. Silahkan membuat video liputan sederhana saja dengan teknik seperti di video contoh tadi. Kombinasikan dengan voice over ya. Jadi contohnya Anda membuat video yang memperkenalkan apa saja yang ada di dekat Anda. Misalkan motor Anda atau mobil Anda, terserah. Jadi ceritanya Anda sebagai presenter memperkenalkan, halo teman-teman, ini adalah mobil saya. Mobil saya ini lalalalalala. Kemudian ada detail-detail shotnya itu Anda perjelas dengan voice over. Mobil ini adalah bla 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 begitu. Durasinya nggak usah panjang-panjang. Yang penting Anda mengkombinasikan rekaman suara Anda sebagai presenter menggunakan handsfree dan teknik voice over. Ingat ya. Suara Anda sebagai presenter direkam menggunakan handsfree dan untuk memperjelas detail-detail informasinya, Anda merekam suara Anda dengan voice over. Merekam voice over ini Anda bisa merekam dengan voice recorder yang sudah ada di handphone Anda. Baik, kita telah mempelajari jenis-jenis mikrofon dan bagaimana cara menggunakannya. Apabila Anda memiliki pertanyaan atau masih ada yang tidak jelas, Anda bisa mengulang lagi video ini, atau kalian bisa bertanya kepada saya atau kepada Kak Tommy. Waktu kita masih ada, perkuliahan hari ini masih berlanjut sampai pukul 11.20. Silahkan kalian memanfaatkan waktu untuk mengerjakan tugas tadi. Saya dan Kak Tommy standby sampai pukul 11.20. Silahkan jika kalian ingin bertanya,
Monggo ditanyakan. Jangan sampai kalian sudah capek-capek bikin tugas, ternyata salah. Oke? Selamat mengerjakan, dikumpulkan minggu depan. Sampai ketemu minggu depan.